Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa asam kaha fasawaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Allah mengatakan bahwa langit itu seperti sebuah bangunan sudah dia tinggikan dan Allah sempurnakan. Artinya adalah bahwa langit yang berdiri kokoh itu di atas itu mampu melindungi bumi seperti cangkang bagi sebuah telur. Sehingga benda-benda luar angkasa yang luar biasa besar, komet, asteroid, atau apapun itu sulit untuk menembus bumi, untuk menghancurkan dan meluluh lantakkan kecuali atas kehendak Allah, yaitu ketika hari kiamat tiba, di mana segala sesuatunya akan menjadi bubur. Langit terbelah seperti yang sudah kita terangkan di ayat-ayat sebelumnya. Matahari kemudian hancur, bulan pun hancur, segala sesuatu hancur. Fir'aun yang dengan kesombongannya mengklaim dirinya adalah Tuhan, dan salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan adalah dia berhasil menciptakan bangunan-bangunan yang spektakuler, yang sulit bagi bangsa-bangsa lain, sulit bagi negeri-negeri lain untuk mengikuti gaya bangunan-bangunan yang berhasil dia ciptakan. Bahkan sekarang orang yang cerdas, seorang ahli profesor pun masih bingung itu bagaimana piramida bisa tercipta, Sphinx bisa tercipta, dan yang lain-lain itu bisa tercipta. Dengan gosipan-gosipan bahwa tanah itu adalah diciptakan oleh alien, diciptakan oleh makhluk luar angkasa dan yang lain-lain. Sampai kapanpun cerita Firaun adalah bukti nyata bahwa ketika manusia memutuskan dirinya untuk tetap berdiri di puncak kesombongannya, menuhankan dirinya, mewajibkan untuk manusia lain menyembahnya, memujinya, mengagungkannya. Dan Fir'aun mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan Allah sangat murka. Allah akan mengazabnya di akhirat maupun di dunia. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Karena Fir'aun tidak takut, maka bagi yang takut itu ada pelajaran. Apakah penciptaan Fir'aun itu yang hebat, piramida dan yang lain-lain, atau penciptaan langit itu yang Allah ciptakan, yang Allah tinggikan dan lalu Allah sempurnakan? Kalau tidak Allah sempurnakan, itu Fir'aun nggak ada di situ, Musa nggak ada di situ, kita semua nggak ada di situ. Saya nggak bisa ini berbicara di hadapan kamera kalau tidak Allah sempurnakan itu langit dengan berbagai macam lapis, alih-alih fisika, alih-alih klimatologi, geometrika dan lain-lain itu sudah berhasil membongkar pengetahuan alam semesta bahwa langit terdiri berbagai macam lapisan, benar-benar melindungi bumi. Makanya sekali lagi, kalau ada orang yang sombong seperti Fir'aun di zaman sekarang ini, gak usah mengaku dirinya adalah Tuhan lah. Sudah berhasil menciptakan apa sekarang di Cina, luar biasa pembangunan, apa di Amerika, di Eropa, lalu sombong, lalu melihat orang yang beragama itu seperti melihat kuman, lalu melihat orang yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu seperti hama. Memang kelakuannya kadang-kadang seperti hama juga sih, saling membunuh saudara sendiri, saling memenggal saudara sendiri, saling mengkafirkan, membedakan, menyesatkan. Namun
kalau orang awam yang benar-benar tulus untuk beragama, untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta dan nabinya adalah Muhammad, lalu kemudian karena memang Islam lagi sangat gobloknya, lagi puncak kegoblokan, puncak ketololan Islam sekarang ini, lalu orang-orang kafir dengan bangunan-bangunan itu mencemooh, melecehkan, ludah, membelakangi. Dan sombong bahwa gak ada itu Tuhan yang Muhammad, itu gak ada itu. Omong kosong, bullshit, itu orang skip joprenia semua itu. Orang halusinasi, orang fantasi. Bagi kalangan ateis kan kita diklaim seperti itu. Apa yang bisa diciptakan oleh orang-orang beragama itu, khususnya Islam itu, ke orang tolol, saling bunuh, saling bantai, saling cekik sana cekik sini. Kami sudah berhasil menciptakan, dan itu udah tertular virus Fir'aun itu, walaupun hanya mungkin 10%, 20%, karena kesombongan. Dia tidak percaya Tuhannya Musa. Meskipun penyihir-penyihir sudah dikalahkan, meskipun segala argumen bahwa dia adalah Tuhan sudah dikalahkan, malah ngeyel, malah dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk datang kepadanya lalu menyembahnya, lalu kemudian pembesar-pembesarnya untuk mengakui dia adalah Tuhan. Dan Musa yang hanya berdua dengan Harun, ya otomatis sudah tidak bisa bicara apa-apa. Percuma mereka mengalahkan penyihir-penyihir Fir'aun, percuma mereka berhasil mengalahkan argumen-argumennya Fir'aun dan pembesar-pembesar yang lain. Kalau rakyatnya sudah bodoh, kalau pembesarnya sudah dalam pikirannya menjilat pantatnya, sekali lagi fenomena-fenomena Fir'aun ini, ketika dunia sedang terbuai dengan teknologi yang luar biasa, lalu melupakan Tuhannya, lalu melupakan siapa penciptanya. Jangan salahkan iblis, memang itu kerjaan dia untuk melalaikan manusia, melupakan manusia kepada haknya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, menyembah Allah. Seluruh ilmuwan, seluruh teknokrat, seluruh pencipta, apapun itu, ketika Anda memutuskan bahwa Anda sudah hebat, Anda sudah keren, Anda sudah luar biasa mencipta sesuatu, buka saja surat An-Naziat di ayat 28, 27 dan 28. Apakah penciptaan kamu yang hebat atau penciptaan langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan langit itu lalu menyempurnakannya. Udah cukup 2 ayat saja. Kalau kau memang benar-benar punya nurani, walaupun hanya sebesar biji zarah, pasti paham apa yang dikatakan Al-Quran. Walaupun tidak mengakui Muhammad, walaupun tidak percaya Islam, walaupun sangat benci sama Islam karena jijik sama Islam, 2 ayat ini saja, ketika Anda memang benar-benar cerdas, benar-benar pintar, benar-benar pandai, ketika anak tua sudah berusaha sekuat tenaga untuk meninabobokan bahwa engkau adalah lebih hebat dari apa-apa, ingat saja ke atas. Tiap hari kau harus mendongak ke atas itu, melihat langit yang sudah diciptakan oleh Allah, yang sudah disempurnakan oleh Allah, sehingga kau bisa nyaman hidup di bumi. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Pun ketika panas, pun ketika dingin, kau punya akal untuk bagaimana menyiasatinya. Ketika panas kau ciptakan itu AC. Ketika terlalu dingin kau ciptakan itu penghangat ruangan. Jangan sejarah Fir'aun terulang lagi. Sayang, cukup yang apes Fir'aun dan
teman-temannya itu cukup yang apes Abu Sufyan dan kawan-kawan musuhnya para nabi. Jangan sampai kita jadi apes ikuti mereka. Alhamdulillah.